silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari sudah siap gerak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan bisa berdiri, kita menyanyikan lagu dulu untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Kemarin kan kita sudah mempelajari organisasi-organisasi di masa pergerakan. Untuk pertemuan kemarin kita membahas organisasi yang mereka itu bersifat radial. Salah satunya itu pergerakannya yaitu membakar fasilitas pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Terus menurut kalian apakah ada hubungannya dengan gambar tersebut, materi yang kemarin? Ada apa tidak? Ada. Kalau ada, apakah ada yang bisa menghubungkan? Yang paling pertama dulu, gambar pertama. Ini Pak siapa? Snap Lid. Pak Snap Lid. Ada yang masih ingat? Beliau merupakan tokoh dari organisasi komunis, ya betul sekali. Tokoh dari organisasi komunis, organisasi ISDB pada awalnya, kemudian menjadi PKI. Terus yang gambar kedua itu merupakan salah satu potret mereka pada saat kongres atau rapat. Ini PKI yang pertama, seperti itu. Untuk mengawali pagi hari ini, kita kan sebelum masuk ke materi Muhammadiyah, sebelum masuk kita SBG dulu. SBG-nya seperti apa Pak? SBG-nya adalah kalau saya mengatakan sejarah, kalian menjawab belajar masa lalu menatap masa depan. Seperti itu ya? Oke, saya mulai. Sejarah belajar masa lalu menatap masa depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Muhammadiyah, tetapi Bapak tidak akan menjelaskan secara konseptual, tetapi kalian langsung saya beri tugas membuat infografis. Untuk kelompoknya seperti apa? Kelompoknya itu ada 9 seperti yang sudah saya buat, bisa dicermati. Kemudian silahkan langsung bisa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Roni. Input ini ya, input ini tak kasih kelompok 2.
Papatnya di sini. Oh iya. Ini tak bagi kayak ornamen-ornamennya ya. Kalau kalian mau pakai nggak apa-apa, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Cuma tak sediain aja. Sudah semua, itu bawa presentasi aja. Kalau mau pakai digunding aja, kalau tidak mau pakai terserah kalian, sekreatif kalian. Karena seni itu tidak ada batasan. Terus waktunya sampai 9.35 ya. Jadi nanti isinya itu nggak usah terlalu banyak, isinya yang penting-penting aja, misal latar belakang dan sebagainya itu tidak usah dibuat semuanya, yang penting-penting aja seperti itu. Ada yang lagi isinya, bentar. Isinya ada 5. Yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua pendiri, yang ketiga visi sama tujuan Muhammadiyahnya, terus yang keempat itu peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional, terus yang terakhir kan pasti kalau peran itu ada kontribusinya. Nah, kontribusi Muhammadiyah, kontribusi nyatanya Muhammadiyah dalam pergerakan nasional itu apa? Seperti itu. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan buang.
Kalau misal ada yang kurang Muhammadiyahnya atau logo masjid gede atau tokohnya bisa ke depan nanti. Nah, sini ada banyak banget. Tokoh pendirinya kan cuma satu toh, Pak Jalan toh. Terus habis pendirinya Sia mau juga. Terus setelahnya peran dalam masa pergerakan. Peran Muhammadiyah dalam masa pergerakan.
kelompok berapa? Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan tentang peran manusia dalam perkembangan nasional. Yang pertama, perkenalkan nama saya sekalian jadi Artanti absen 10. Saya Aisyah Suka absen 4. Apa ini? Latar belakang pendirinya Muhammadiyah yaitu didirikan karena keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang masih tertinggal dalam pendidikan, sosial, dan ekonomi akibat penjajahan. Gerakan ini muncul untuk memurnikan ajaran Islam dan memajukan umat melalui pendidikan serta amal sosial. Yang kedua ada pendiri Muhammadiyah yaitu didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan pada 11 November 1912 di Jakarta. Dan ini adalah tokohnya. Dan yang ketiga, visi dan tujuan Muhammadiyah. Visi adalah mewujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang maju, adil dan makmur yang diridhoi Allah. Selanjutnya ada peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional yaitu Muhammadiyah berperan besar dalam kebangkitan nasional melalui pendidikan modern, pemberdayaan masyarakat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa kekerasan. Yang terakhir itu kontribusi nyata Muhammadiyah bagi pergerakan nasional. Yang pertama mendirikan sekolah dan universitas Islam modern. Yang kedua membangun rumah sakit, panti asuhan dan juga lembaga sosial. Yang ketiga mendorong semangat masyarakat. Dan terakhir yaitu berperan aktif dalam pembangunan moral dan intelektual bangsa ini. Ya, sekian kasih dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami sampaikan. Jika tidak ada, sekian. Mohon maaf dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tak jelasin ya review hasil dari teman kalian tadi. Latar belakangnya itu yang paling utama karena menghubungkan umat Islam. Terus Pak Muhammadiyah itu hadir sebagai organisasi pembaru yang meninggalkan atau menghilangkan yang namanya praktik-praktik TBC. TBC adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi itu kegiatan atau budaya yang masih mempercayai istilahnya animisme dan dinamisme, kan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti itu. Terus yang kedua, pendirinya siapa Pak? Pendirinya Pak Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman Yogyakarta dan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Selain itu beliau juga merupakan anak dari Imam Besar Masjid Kesultanan Yogyakarta atau Masjid Keraton, Masjid Gede Keraton. Lanjut ke visinya atau tujuan Muhammadiyah. Yang paling pertama mereka dalam kitabnya itu menerangkan bahwa memurnikan ajaran tauhid atau purifikasi ajaran Islam. Jadi mengembalikan Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Terus yang perannya itu ada 3. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga itu di bidang pemberdayaan perempuan. Tetapi di sini saya jelaskan dulu peran mereka itu yaitu memilih menggunakan pendekatan kultural dan pendekatan sosial. Jadi fokus mereka hanya ke sosial masyarakat saja tanpa ada campur politik sama sekali. Dan itu berdampak pada Muhammadiyah. Berdampaknya apa Pak? Berdampaknya yaitu Muhammadiyah tidak mendapatkan pressure dari pemerintah kolonial Belanda. Terus yang terakhir, kontribusi nyatanya yang pertama di bidang pendidikan, mendirikan sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren. Yang paling besar prestasinya mereka itu bisa
mendirikan sebuah perguruan tinggi atau universitas pada zaman dulu. Namanya Hauskul Muhammadiyah, dan itu menjadi perguruan tinggi pertama yang dikelola oleh Pribumi. Yang kedua itu di bidang kesehatan, mereka mendirikan balai pengobatan atau rumah sakit bernama PKO. Kemudian dalam melayani masyarakat mereka tidak ada membeda-bedakan latar belakang masyarakat. Seperti itu. Sudah selesai pembahasan Muhammadiyah pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Silakan Mas Marcel. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Muhammadiyah memberikan kontribusi yang unik dan strategis dalam pergerakan nasional dengan pendekatan yang berbeda dari organisasi lainnya. Alih-alih menggunakan jalur konfrontasi langsung, Muhammadiyah justru membangun fondasi mandiri bangsa melalui 3 pilar utama. Pendirian modern yang melahirkan generasi didik dan kritis, layanan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan yang memperkuat ketahanan masyarakat, serta pemikiran Islam yang progresif yang mendorong semangat kemajuan. Oke, terima kasih buat Marcel. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita telah membahas Muhammadiyah dan merupakan organisasi yang perannya itu secara halus alias secara tidak langsung. Dengan mereka itu memiliki kebijakan mencerdaskan umat atau pemuda bangsa pada saat itu. Seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan bisa dilanjutkan mengerjakan infografisnya. Kalau bisa langsung selesai sekarang. Terus kita dokumentasi bersama. Terima kasih atas antusiasnya. Next pertemuan kita akan membahas Sumpah Pemuda yang nantinya menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia. Oke, untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini tentang organisasi Muhammadiyah berupa soal multiple choice atau pilihan ganda. Soalnya berapa Pak? Soalnya 5 aja. Sudah dikirim sama Kalita belum? Sudah, silakan bisa mengerjakan. Baik Pak. Seperti itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.